Oke, kita mulai ya teman-teman. Suara saya kedengeran nggak? Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di kegiatan Investor Gathering Funding Sekuritas Timika untuk edisi yang kedua. Nah, di kegiatan Investor Gathering kali ini, kita akan membahas terkait dengan harapan sektor transportasi infrastruktur di masa pemulihan ekonomi. Jadi nanti akan lebih banyak membahas tentang sektor jalan tolnya ya teman-teman semua. Termasuk juga nanti akan menyinggung tentang SUF yang selama ini digembor-gemborkan oleh pemerintah. Nah, untuk kegiatan kali ini kita akan ada dua narasumber. Yang pertama dari perwakilan Bursa Efek Indonesia, Pak Kresna Aditya Payokwa. Halo, selamat siang Pak Oka. Halo, selamat siang Mas Gilang, Mas Gimana? Sukma, dan semua teman-teman investor Penin Sekuritas Timika. Gimana kabarnya Pak Sorry, Oka? saya lagi OTW tadi. Oh iya. Kabar baik Mas Gilang. Alhamdulillah. Kemarin saya habis ke Jayapura juga Pak. Oh ya? Iya, tapi sayang kita nggak jumpa ya. Wah, kayaknya cuma numpang ini aja, Iya, numpang lewat. numpang lewat aja. Oke. Siap. Untuk narasumber yang kedua dari analis Panin Sekuritas kantor pusat, yaitu dengan Mas Islah Bimo Prakoso. Halo Mas Bimo. Yes, halo Mas. Halo, selamat siang. Halo, siang. Gimana kabarnya Mas? Sehat, masih sehat. Di sini masih nunggu market tutup sejam lagi di sini. Alhamdulillah. Berarti Mas Bimo ini untuk pertama kali ya teman-teman untuk mengisi kegiatan Panin Sekuritas Timika ya Mas ya? Ya benar, ini yang pertama. Semoga buat next kegiatannya kita bisa ajak-ajak Mas Bimo lagi nih teman-teman. Oh, boleh. Bahkan kalau nggak WFH bisa ke sana ya. Oh, boleh, ditunggu Mas. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan sedikit menjelaskan terkait perkembangan IHSG kita. Nah, untuk sementara, saat ini indeks harga saham gabungan kita turun sekitar 0,57%. Kenapa? Karena mungkin terkait dengan sentimen dari bursa regional juga mengalami penurunan sehingga IHSG juga ikut terdampak. Nah, selanjutnya IHSG ini masih berada di area sideways-nya teman-teman semua ya, di area 6.100 sampai 6.400. Jadi sebelum IHSG melewati area 6.400 atau di resisten terdekatnya, kemungkinan besar IHSG masih akan stabil di area tersebut. Oh ya, nanti karena ikut pesan. Oh iya. Mungkin langsung untuk mempersingkat waktu ya teman-teman semuanya, kita akan langsung masuk ke pembahasan materinya. Tapi masalahnya sebelumnya mungkin Pak Oka akan melakukan sepatah dua kata patah dulu. Silakan Pak Oka. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sekali lagi salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, senang sekali ya Mas Gilang, Mas Sukma, kemudian ada Mas Bimo juga dari Penin di pusat. Salam kenal. Ya, salam kenal Pak Oka. Ya, kita bisa jumpa dengan teman-teman investor Penin Sekuritas di Timika di sore hari ini. Secara khusus mungkin akan membahas potensi daripada sektor transportasi, khususnya mungkin di sektor jalan tol. Kami menyampaikan selamat mengikuti kegiatan ini buat teman-teman investor. Dan sepertinya momen seperti ini merupakan momen yang cukup langka di Papua untuk bisa langsung berdiskusi ya dengan teman-teman analis dari pusat. Jadi silakan dimanfaatkan bagi teman-teman investor. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin terkait dengan investasinya dan potensi-potensi apa yang bisa dimaksimalkan lagi di sektor transportasi, saya kira merupakan hal yang sangat baik untuk bisa langsung ditanyakan dengan penuh antusias kepada narasumber kita di sore hari ini. Terima kasih Mas Gilang, harapannya kegiatan seperti ini bisa semakin sering ya kita lakukan supaya teman-teman investor juga semakin teredukasi dan semakin bisa mencermati atau memilih saham yang baik dengan analisa yang baik juga.
Kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini sedang hangat-hangatnya trending istilah pom-pomers ya. Jadi banyak mungkin teman-teman investor yang mendapatkan informasi yang bersifat ajakan atau tanda kutip mungkin hasutan gitu ya untuk membeli sebuah saham bukan berdasarkan daripada kondisi fundamentalnya, tapi mungkin karena isu-isu lain atau mungkin pengaruh-pengaruh lain yang secara analisa teknikal dan fundamental itu sebenarnya belum bisa kita yakini 100%. Nah, harapan kita dengan kegiatan edukasi dari teman-teman PENIM dengan Bursa Efek Indonesia yang rutin dilakukan seperti ini bisa memberikan teman-teman juga satu insight ya, satu informasi baru, knowledge yang baru juga, sehingga teman-teman memilih sahamnya bisa lebih selektif dan juga berdasarkan analisa yang tepat dan sesuai dengan hasil riset yang oke dari para analis di sekuritas. Baik, mungkin tidak berpanjang lebar teman-teman, karena acara intinya adalah pemaparan sharing daripada Mas Bimo nanti yang akan banyak mengulas mengenai sektor transportasi. Jadi saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, terima kasih Mas Gilang. Baik, terima kasih Pak Oka atas sambutannya. Memang tujuan kita mengadakan kegiatan investor getting ini supaya kita semua nih khususnya yang berada di wilayah timur Indonesia atau di daerah Papua supaya lebih tahu update perkembangan gimana sih yang terjadi di market kita terutama dan khususnya di ekonomi Indonesia kita gitu ya teman semuanya. Jadi walaupun kita berada di timur Indonesia kita nggak kalah informasi nih dari teman-teman yang berada di pusat ibu kota gitu. Oke, mungkin langsung masuk ke materi ya. Kira-kira Mas Bimo ada apa nih kira-kira di sektor infrastruktur khususnya di transportasi gitu. Oke, jadi ya silakan Mas Bimo. Sip, sekarang kita masuk ke materi dan makasih nih juga sambutannya Pak Oka, Mas Gilang, gara-gara diminta sama Panin dari Timika. Di sini sebenarnya ngingetin saya waktu dulu SD itu saya ke sana cuma buat transit doang karena saya tinggal itu di Jayapura dulu tuh. Di Jayapura ternyata. Iya, SD saya Yapis. Wah, bisa lagi dekat Yapis nih. Oh iya, dekat Yapis ya. Lucu lah lihat SD. Ya, kemudian kalau emang udah keadaan lebih kondusif, bisa ada kesempatan ke sana, ini bakal jadi nostalgia lah waktu dulu saya ngelihat masa SD di sana. Ditunggu Mas Bimo. Iya, mudahan ya. Ke Papua ya. Iya. Kangen lah saya makan papeda juga. Mantap, mantap. Berarti pakai logat Papua saja. Oh iya, iya. Iyo, masih ingat Kapten logat Papua ini. Bisa kakak. Oke, kita mulai ya. Jadi ini kita mau screen sharing dulu, tapi nih Mas Gilang diaktifin dulu screen sharingnya. Oke, ini kita tunggu screen sharing-nya dibuka dulu ya. Oke, cari coba Mas Bimo. Oke. Nah, bisa. Ya, kita mulai ya. Jadi tes dulu apa di sini semua udah ngelihat kita punya cover di infrastruktur ya? Ya, Mas. Oke, siap. Jadi kita lanjut. Pertama kita akan bahas tentang infrastruktur transportasi, khususnya
jalan tol. Dan di sini pertama kita harus melihat dulu situasi jalan tol di Indonesia itu seperti apa. Habis itu nanti kita lihat berita-berita terkait. Dan juga kita akan beberapa emiten yang terkait di bidang jalan tol ini. Pertama kalau kita lihat jalan tol, jadi di tahun 2020 kira-kira jalan tol di Indonesia itu sampai 2.000 km dan mostly memang sebetulnya tol itu masih di wilayah Jawa. Terus juga kalau kita lihat operator jalan tol itu memang 55% masih dipegang oleh Jasa Marga. Dan di sini ada sebagian yang juga ikut jalan tol dari swasta, itu ada Astra Tol Nusantara, terus juga ada Cipta Marga, dan dari BUMN lain juga sudah ada yang join, ada Waskita Karya dan Hutama Karya. Lalu dampaknya apa kalau ada BUMN lain yang join? Nah, nanti kita akan bahas di beberapa slide ke depannya. Tapi mungkin di sini slide-nya kita materi ya memang cukup basic dan standar, karena nanti yang lebih seru sebetulnya pas kita bagian sesi diskusi tanya jawabnya. Di sini kita bisa lebih korek-korek informasi, jadi lebih ketahuan nih sebetulnya yang mau dicari itu informasi seperti apa nih yang mau kita bahas gitu. Jadi nanti kita akan lebih banyak di sesi diskusinya. Jadi ini ya kita lumayan basic lah presentasinya. Dan kalau buat ke depannya juga di sini masih ada pembangunan lagi, dan mostly pembangunan pertama itu masih di wilayah yang Sumatera. Dan kalau kita lihat dari proses pembangunan jalan tolnya sendiri, itu sebetulnya yang paling utama prosesnya itu adalah tahap dari perencanaan. Di sini ada perencanaan, terus yang kedua itu biasanya ada di feasibility study. Habis di feasibility study, baru di sini masuk ke desainnya. Habis masuk ke desainnya, baru proses pembangunannya. Tapi sebetulnya yang paling susah itu adalah kalau kita melihat risiko. Risiko itu yang paling sulit kalau kita lihat keadaan di Indonesia, itu biasanya dari hal ini. Legal. Dari hal legal. Biasanya memang yang menjadi kendala tuh hal legal. Legalnya itu di bagian apa? Legalnya itu biasa di bagian tanah. Di bagian tanah, karena biasanya pembangunan jalan tol itu kan selalu berhubungan tentang tanah, beda dengan pembangunan seperti pabrik atau bendungan yang memang itu pembangunannya terletak pada satu titik, tapi karena jalan tol ini butuh banyak titik, banyak sekali masalah legalnya. Dan salah satu cara untuk menghadapi masalah legal ini, negara membutuhkan badan lagi yang namanya LMAN. Ini adalah Lembaga Manajemen Aset Negara. Ini. Nah, ini di tahun 2021 anggarannya 11,1 triliun. Ini buat apa? Jadi untuk yang utama adalah pembebasan lahannya. Jadi lahannya dulu dibebaskan, nanti baru bisa mulai ke tahap konstruksi. Karena banyak sekali pembangunan jalan tol yang itu tengah jalan harus progresnya agak lambat karena masalah pembebasan lahan. Dan harapannya dengan RUU Cipta Kerja yang udah dibahas tentang pembebasan lahan, seharusnya hal ini bisa berdampak positif ke pembangunan di sektor ini. Dan kalau kita lihat pembangunan jalan tol, sebetulnya khusus jalan tol sendiri dananya yang dibutuhkan itu 670 triliun. Dan di sini pemerintah itu cukup kreatif dalam pembangunannya, yang dimana sekarang kita tidak lagi mengandalkan APBN. Yang biasanya APBN itu ujung-ujungnya akan memberatkan negara punya belanja modal. Karena akhirnya belanja modalnya di sini cukup berat, akhirnya salah satunya adalah KPBU. KPBU itu kerjasama di sini dengan badan usaha, pemerintah dan badan usaha, yang juga badan usaha di sini bisa berinvestasi jalan tol, sehingga di sini bangun infrastruktur tidak berpusat saja. Nah, selagi kita bahas tentang jalan tol, berita terkini yang kita lihat dari jalan tol itu adalah SWF. Jadi banyak sekali pembahasan tentang SWF. SWF, sebetulnya apa itu SWF? Jadi SWF itu singkatannya memang dari Sovereign Wealth Fund, atau kalau bahasa Indonesianya itu biasanya ada yang bilang juga dana abadi, karena dananya ini dikelola untuk investasi dan nanti manfaatnya itu adalah dari hasil investasinya. Di Indonesia di sini lebih disebut dengan LPI, Lembaga Pengelola Investasi.
Jadi itu sebetulnya fungsinya apa? Kalau kita lihat Sovereign Wealth Fund, ini kita lihat dari SWF Institute, ini adalah website tentang yang mendeskripsikan SWF dari berbagai negara-negara. Jadi dari berbagai negara-negara, intinya SWF itu adalah memang dana untuk investasi. Ini adalah investment fund, kata kuncinya langsung kita lihat. Investasi yang itu didapatkan dari entah itu dana dari pemerintah punya surplus, atau nanti ada hibah, transfer payment yang nanti dikhususkan untuk pembangunan di masa depan. Dan kalau kita lihat dari peraturan di Indonesia, ini kita mengacu dalam peraturan pemerintah yang diterbitkan, ada di nomor 74 tahun 2020, itu adalah pengelolaan investasi pemerintah pusat. Dan tujuannya adalah, kita lihat di sini, untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Lembaga pengelola investasi sendiri, di sini kita lihat memang ada orang-orang yang terkait ya, yaitu Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Jadi kalau Dewan Pengawas sendiri, di sini kita lihat yang perlu diperhatikan kalau pemerintah bikin kebijakan, itu adalah agenda. Apakah agendanya sesuai target? Di sini kita lihat Dewan Pengawas juga sudah ada Dewan Pengawasnya, dan ada yang 2 itu dari kementerian kita, Kementeri Keuangan, terus Menteri BUMN, 3 orang dari profesional. Itu kemarin udah dipublikasikan. Dan kalau lihat ke Dewan Direkturnya, itu juga sudah dipublikasikan. Jadi secara agenda, sebetulnya kita bisa bilang ini masih positif. Lalu kalau kita lihat lagi, nah ini susunannya, jadi di sini kita yang memang apresiasi adalah susunan dari sektor swastanya, yang diharapkan di sini ada berkesinambungan antara pemerintah dan swasta. Lalu ke depannya di sini kan SWF juga yang terbaru, itu adalah targetnya di bulan Maret. Di bulan Maret itu ada tambahan dana sebesar 60 triliun. Jadi totalnya itu ditambah dengan dana 15 triliun di awal, itu bisa target April itu udah terkumpul 75 triliun. Di sini kita lihat dari agenda pendanaan, ini juga kita bisa bilang positif agenda pendanaannya karena masih dalam target. Karena targetnya pemerintah itu sebetulnya SWF bisa beroperasi di bulan April. Jadi di sini juga kita bisa apresiasi positif. Harapannya kalau April udah bisa beroperasi di kuartal 4 atau setidaknya di Oktober, November, Desember ini sudah bisa terrealisasi hasil dari kinerja lembaga pengelola investasi itu ngapain aja sih gitu. Jadi kalau kita lihat intinya lembaga pengelola investasi itu memang untuk investasi infrastruktur ya. Tapi di sini lebih ke membantu pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan infrastruktur. Yang terkait di sini apa? Kalau kita lihat yang memang pasti, itu sebetulnya kita bisa melihat dari 4 BUMN karya nih. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah mereka punya rasio keuangan net gearing ratio. Ini kita sedikit recall ya. Net gearing ratio itu kan adalah ini hutang, dikurangin cash, lalu kita bagi dengan mereka punya modal. Ini kan adalah net gearing ratio. Net gearing ratio. Itu kalau kita lihat dari tahun ke tahun, trennya ini selalu meningkat. Jadi kalau trennya selalu meningkat, otomatis kan kita punya bayangan bahwa hutangnya ini semakin meningkat. Kalau hutangnya ini semakin meningkat, padahal fungsi utama dari BUMN construction itu adalah untuk membangun. Dan dalam bisnis membangun konstruksi, infrastruktur, itu yang diperlukan adalah pengelolaan cash flow. Sedangkan jika BUMN karya ini biasanya cash flow-nya itu tertahan di proyek pembangunan jalan tol. Karena pembangunan jalan tol itu bisa dibilang sangat mahal pembangunannya. Kalau kita lihat hitungannya, itu bisa mencapai setidaknya 150 sampai 200 miliar per kilometer. Dan biasanya pembangunan jalan tol itu juga dalam skema turnkey,
Jadi turnkey ini adalah skema yang menggunakan pembayaran di akhir. Jadi kerja dulu baru bayar di akhir. Untuk kerja di awal akhirnya modalnya seperti apa? Mau tidak mau untuk membangun jalan tol itu memang modalnya untuk BUMN ini bisa bekerja dengan penerbitan hutang. Makanya di sini efeknya adalah net gearing ratio-nya terlalu tinggi naiknya. Dan harapannya dengan adanya LPI, ini bisa membantu aset-aset jalan tol yang udah jadi, ini bisa dibeli sama LPI, akhirnya ADI, PTPP, Wika, dan Waskita, itu mereka bisa duitnya itu terbebas dari kekunci di dalam aset gitu loh. Jadi karena duitnya kemarin itu kekunci di dalam aset, mereka susah untuk beroperasi, harapannya di sini operasinya bisa lebih lanjut lagi. Nah, LPI sendiri, kalau kita lihat dari skemanya, berarti juga kita bisa melihat bahwa LPI ini akan lebih melihat ke proyek-proyek yang sudah jadi. Untuk proyek-proyek yang baru dibangun, sebetulnya itu terlalu berisiko untuk diambil oleh LPI, karena LPI di sini juga harus mementingkan stakeholder dari mereka punya investor, karena investor kan juga menuntut at least return yang memang itu adalah return yang reasonable. Kalau proyek masih baru, mungkin itu terlalu risky. Makanya biasanya yang diambil itu yang udah jadi, dan kebanyakan udah jadi ini dimiliki oleh ADI, PTPP, Wika, dan Waskita. Lalu kenapa di sini kita tidak mengambil secara langsung ke Jasa Marga? Karena kalau kita lihat dari Jasa Marga sendiri sebetulnya dalam mengelola jalan tol itu adalah bisnis utamanya. Karena Jasa Marga itu bisnis utamanya pengelolaan jalan tol, Jasa Marga ini tidak membutuhkan cash flow sebesar seperti perusahaan konstruksi pada umumnya, Adikarya, PTPP, Wika, dan Waskita Karya. Makanya di sini Jasa Marga tidak terlalu agresif dalam menyodorkan aset-aset yang akan didivestasikan. Mungkin ada beberapa aset yang didivestasikan oleh Jasa Marga, namun sebetulnya itu hanya sebagian kecil saja untuk Jasa Marga. Sisanya itu memang lebih ke yang memang bukan bisnis aslinya. Dan akhirnya buat Jasa Marga sendiri apa efeknya? Efeknya adalah secara tidak langsung at least pembangunan jalan tol di beberapa daerah itu bisa kembali dipercepat, yang akhirnya bisa menjadi tambahan portofolio untuk Jasa Marga. Nah, ini kita sedikit pembahasan ya, biar nggak Jasa Marga terus. Di sini kita mulai bahas ke BUMN Construction ya. Katanya LPI udah mau beroperasi. Dewan pengawas sudah dibentuk, dewan direksi sudah dibentuk, dana juga targetnya tahun ini udah terkumpul 75 triliun. Kenapa pasar malah negatif ke sektor konstruksi? Jadi kalau kita lihat sektor konstruksi ini dari sampai ke bulan Februari ya, ini udah turun cukup dalam, bahkan sekarang udah lebih dalam lagi nih. Apalagi buat Wijaya Karya, terus Adikarya, PTPP, Waskita. Sebetulnya kenapa malah turun padahal SWF udah jadi? Kok kemarin yang SWF-nya itu belum jadi naik, pas udah jadi malah turun. Jadi kita lihat salah satu dampak psikologi dari pasar modal yaitu buy the rumor, sell the news. Jadi rumornya tentang SWF ini memang baru terdengar di akhir tahun 2020. Ini kira-kira Oktober-November ada rumor Indonesia mau membentuk yang namanya Sovereign Wealth Fund yang nantinya bisa menjadi salah satu opsi divestasi aset BUMN karya. Karena rumornya itu berkembang sangat cepat, akhirnya secara psikologi orang berpikir, wah ini kalau sudah jadi pasti bisa bagus, tapi karena ini jadinya masih belakangan, mending saya beli dulu sahamnya. Makanya ada istilah buy the rumor. Tapi ketika sudah keluar beneran LPI-nya, SWF-nya, itu orang malah menjual. Karena yang dipikir, apalagi yang ditunggu. Orang yang ditunggu udah keluar kok. Makanya muncullah lagi sell the news. Akhirnya, orang yang memang udah masuk construction dari awal-awal SWF ini terbentuk, ini ya mau nggak mau harus mereka nyangkut di atas atau mau nggak mau harus cut loss. Tapi yang perlu dipertimbangkan di sini adalah jangka panjangnya. Tapi sebetulnya jangka panjangnya itu seperti apa sih kalau dari SWF ini? Ini yang harusnya sebetulnya dipertanyakan. Jadi dengan adanya penurunan saham ini, kalau kita lihat secara fundamental dan secara sektor
sektoral itu sebetulnya kita melihat masih ada potensi bahwa infrastruktur bisa transformasi ke arah yang lebih positif di tahun-tahun setelah LPI ini sudah bisa beroperasi. Jadi kesimpulannya memang kemarin itu ada efek psikologi yang cukup signifikan ya, yaitu buy the rumor, sell the news. Jadi ini ya, ini waktu kemarin yang dibilang rumornya udah naik signifikan, pas udah LPI-nya keluar, malah di sini turun negatif. Jadi yang kita perlu waspadai. Waspadai dari sisi, coba kita lihat lagi ke kita punya investment horizon, itu jangka pendek atau jangka panjang ya. Kalau memang dalam jangka pendek, di sini sebetulnya memang cukup berisiko kalau kita melihat SWF, karena dampaknya ini sebetulnya dalam jangka yang lebih panjang. Ini juga kita bisa baca-baca cara kerja SWF dari negara lain seperti apa. Nah, kalau kita mau lihat lebih dalam lagi SWF, itu sebetulnya sovereign wealth fund itu kan memang lebih ke biasanya divestasi, dijual, dan yang dibeli adalah infrastruktur jalan tol ya. Karena infrastruktur jalan tol itu kan adalah infrastruktur yang paling jelas dalam memberikan cash flow, walaupun sebetulnya tidak menutup kemungkinan infrastruktur lain seperti bandara, pelabuhan, tapi biasanya memang itu adalah pertama jalan tol. Dan kalau kita lihat dari tiap emiten, sebetulnya kalau kita mau lebih detail lagi, itu tidak semua emiten bisa menawarkan mereka punya jalan tol. Jadi ternyata memang ada beberapa emiten yang spesialisasinya itu adalah jalan tol. Ini kita lihat ternyata tol yang paling besar itu Waskita Karya. Jadi Waskita Karya ini total asetnya jalan tol ini mencapai di angka 65 triliun. Dia punya jalan tol dan infrastruktur lain ya. Sedangkan kalau kita lihat di yang lainnya kayak Wijaya Karya itu hanya ada di 4,7 triliun. PTPP itu ada di 3 triliun. Sedangkan Adikarya itu sebetulnya malah sedikit porsi jalan tolnya, yaitu cuma ada di 7,5. Baru-baru ini aja Adikarya dapat jalan tol, yaitu yang ada di Jawa, Jogja Bawen, sama yang ada di Jogja Kulon Progo. Begitu kita lihatnya. Jadi sebetulnya dengan adanya SWF ini, kita sedikit-sedikit bisa lebih melirik ke emiten, yaitu Waskita Karya. Jadi transportasi bahas dari emitennya. Tadi kita udah lihat gambaran besarnya dari secara sektornya itu seperti apa. Kalau dari emiten yang terkait, pertama kita lihat transportasi jasa marga ya. Ini berdasarkan laporan keuangan yang terakhir di 2019 dan 2020, itu memang pendapatannya menurun. Dan di sini juga EBITDA-nya ini menurun. Akhirnya EBITDA marginnya di sini juga menurun. Di sini kita kalau melihat emiten yang seperti jasa marga, ini memang biasanya kita lebih fokus ke yang namanya EBITDA. Kita fokus ke yang namanya EBITDA karena EBITDA ini kan mempertimbangkan juga biaya depresiasi. Di mana depresiasi itu adalah biaya yang sebetulnya secara akuntansi dicatatkan untuk penurunan nilai aset. Tapi sebetulnya biaya itu nggak ada. Nah ini kan yang asetnya sangat besar ini adalah jasa marga. Karena aset ada umurnya, jadi aset itu diturunkan nilainya dengan cara secara akuntansi dicatat penurunan nilainya. Tapi yang secara cash flow itu sebetulnya masuk uangnya. Jadi memang ada perbedaan antara akuntansi dan uang yang masuk ke kas perusahaan. Intinya di sini performanya menurun jasa marga. Kalau kita lihat dari dari neracanya itu bagaimana? Neracanya juga di sini ya akhirnya yang terhambat itu adalah memang arus kasnya. Gara-gara arus kasnya terhambat, di sini yang perlu kita lihat adalah interest coverage ratio. Jadi di sini interest coverage ratio-nya ini memang menurun ke level di 1,63 kali. Jadi artinya di sini adalah interest coverage ratio ini bagaimana kemampuan arus kas jasa marga itu bisa membayar biaya-biaya bunga yang berjalan. Jadi di sini bunganya juga udah berjalan dan ternyata turun ke 1,63. Memang di sini ada penurunan, tapi kalau kita lihat sebetulnya masih dalam kategori yang aman karena masih di atas angka 1.
Artinya dengan uang yang masuk ke jasa marga, itu jasa marga buat bayar bunga itu masih ada kembalian. Jadi mereka nggak harus nombokin bunganya. Oke, jadi kalau kita lihat jasa marga, ini yang dari secara performa dan neraca, operasionalnya itu seperti apa? Jadi ini adalah yang terjadi di bulan Mei. Ini yang terjadi di bulan Mei. Ini memang cukup parah. Penurunan volume jalan tol ini akibat dari PSBB yang sudah dilaksanakan ya. PSBB yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau kita lihat memang cukup dalam 30%, at least penurunannya. Lalu kalau kita lihat, nah secara keseluruhan dari 9 bulan, itu jasa marga sendiri volume jalan tol itu berkurang hingga 20%. Berkurang hingga 20%, di mana pengurangan yang paling signifikan itu adalah di bulan Mei. Jadi di bulan Mei, pendapatan hariannya itu turun 45%, volumenya di sini juga menurun sampai 50% di bulan Mei. Namun sebetulnya kalau kita lihat di kuartal 3 2020, itu sebetulnya sudah ada sedikit perbaikan, makanya turunnya nggak jadi 40-an%, at least kita jadi turunnya di level 20-an persenan saja nih. Ini karena kalau kita lihat di kuartal 3 itu ada sedikit perbaikan. Ini sedikit perbaikan, ini didorong oleh peningkatan volume kendaraan pasca PSBB transisi. Jadi memang PSBB transisi kita lihat sangat positif untuk jasa marga. Jadi PSBB transisi ini bisa memberi volume lagi buat jasa marga. Dan lalu-lintas harian juga di sini meningkat 13%. Ini yang dari bulan Agustus dibandingkan Juli, karena kan kemarin kita mulai transisi itu di bulan Agustus. Dan kalau kita lihat di semester 2 2020, ini sudah mengalami perbaikan. Ini terlihat di periode November, ini udah mencapai level normal tuh hampir ke 90% lah dari mereka punya volume lalu lintas. Jadi ini yang kita lihat memang sudah ada positifnya, dan pemerintah juga ke depannya ini kan PPKM yang diterapkan. Ini kita lihat PPKM-nya itu masih memberikan relaksasi kepada kegiatan masyarakat. Jadi masyarakat nggak benar-benar harus disuruh di rumah aja, di mana ini yang nanti positif nih buat jasa marga. Soalnya kalau orang benar-benar di rumah, itu yang terdampak adalah volume jasa marga. Lalu selanjutnya, selain itu juga kita harus aware terhadap volume penjualan mobil. Jadi di sini volume penjualan mobil secara bulanan sebetulnya ini sudah ada peningkatan ya di bulan Desember. Ini peningkatannya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya secara kumulatif itu masih menurun nih, minus 48%, karena memang yang kemarin itu PSBB. Namun kalau kita lihat di sini sebetulnya peningkatannya utamanya itu datang dari penjualan bulanan yang disebabkan oleh promo dan diskon. Jadi karena di sini juga sedikit ada oversupply, mau nggak mau harganya harus dipotong, makanya di sini bisa menyelamatkan penjualan mobil. Yang harapannya di sini penjualan mobil bisa tertranslasi positif kepada jasa marga. Ini yang dari penjualan mobil, dari jasa marga. Lalu emiten yang terkait kedua, buat sektor jalan tol itu ada Waskita Karya. Jadi kalau kita lihat Waskita Karya ya, ini terakhir di 2019. Ini kita pertama lihat dulu bisnisnya Waskita Karya nih. Jadi Waskita Karya ada bisnis 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita lihat 5 bisnisnya, lalu kita lihat ke angkanya di sini nih. Kita lihat di sini, ternyata yang bisnisnya paling besar itu adalah pengelolaan jalan tol nih. Kontrak jalan tol. 53% atau setengah mereka punya bisnis itu untuk jalan tol. Padahal kalau kita lihat tadi penjelasan di depan, tol itu adalah pembangunan infrastruktur yang memang tergolong cukup sulit pembangunannya, bukan sulit dari tipe infrastrukturnya, tapi sulit dari tipe resiko legalnya, yaitu harus pembebasan lahan, terus juga skemanya itu biasanya bayar belakangan, mau nggak mau, mereka harus
tambah hutangnya dulu untuk bisa mereka membangun jalan tol nih. Makanya kalau kita lihat Waskita Karya itu juga menjadi BUMN karya yang tingkat hutangnya paling tinggi di antara BUMN karya lain. Karena ya mau nggak mau, ini adalah resiko untuk membangun proyek jalan tol. Dan kalau kita lihat di sini 50% jalan tol, dan makanya di sini ditambah waktu tahun 2019, itu kan kontrak baru udah lemah ya. Ini ada tahun politik, ternyata di tahun 2020 itu juga lemah gara-gara ada pandemi COVID. Padahal kalau kita lihat dari laba bersihnya, ini juga udah cukup turun signifikan ke level 1 triliun, dan di tahun 2020 juga kita estimasikan Waskita Karya ini bisa mencatatkan rugi. Kuncinya dari sini adalah sebetulnya Waskita Karya itu kalau kita lihat dari hutangnya udah cukup tinggi. Ternyata hutangnya Waskita Karya itu udah naik sampai ke 70 triliun sendiri nih. Hutangnya 70 triliun. Buat bayar bunga aja Waskita Karya 1 tahun udah bisa sampai kira-kira 7 sampai 8 triliun. Itu untuk bayar bunganya doang Waskita Karya. Makanya Waskita Karya, kalau Waskita Karya bisa mendivestasikan mereka punya jalan tol, artinya pencatatan hutangnya itu tidak lagi dipegang oleh Waskita Karya. Kalau Waskita Karya divestasi jalan tol, di sini berarti kan hutangnya sudah lepas pencatatannya, makanya di sini Waskita Karya marginnya bisa terselamatkan dengan adanya proyek jalan tol. Jadi di sini kita lihat memang sangat penting divestasi ini untuk Waskita buat mereka perbaikan neraca. So, kalau kita lihat buat industri jalan tol, memang kesimpulannya di sini adalah sabar, karena di sini semuanya masih dalam tahap jangka panjang. Buat Jasa Marga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana keyakinan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi pandemi. Semakin kita mendengar berita positif tentang perkembangan distribusi vaksin, otomatis kemungkinan ekonomi kita akan pulih itu semakin tinggi, di mana ini baik buat Jasa Marga, volume akan langsung bisa naik. Tapi kalau buat sovereign wealth fund, itu sebetulnya efeknya buat Jasa Marga terasa tidak secara langsung ya, karena biasanya Jasa Marga juga mereka cenderung jarang mau divestasi asetnya kalau mereka memang nggak butuh duit banget. Karena intinya dari bisnis Jasa Marga yaitu memang pengelolaan jalan tol. Mungkin dampaknya dirasakan secara tidak langsung, karena kan biasanya Jasa Marga ini menggandeng BUMN karya buat bangun jalan tol. Kalau yang membangun jalan tol ini semakin efisien, otomatis kan positif buat Jasa Marga, jalan tolnya bisa cepat-cepat jadi, artinya revenue bisa cepat-cepat di-generate. Kedua, buat jalan tol yang kita perlu perhatikan selain Jasa Marga adalah Waskita Karya yang memang menjadi BUMN karya yang kontrak jalan tolnya itu paling banyak di antara yang lain. Ternyata bangun jalan tol itu dikira bisa menghasilkan investasi yang positif buat Waskita Karya. Ternyata tidak, karena bangun jalan tol itu balik modalnya lama. Kira-kira bangun jalan tol balik modalnya 10 sampai 13 tahun sendiri buat jadi balik modal. Nah, buat 10 tahun, akhirnya 10 tahun gimana? 10 tahun itu memang cukup berat dijalani, mereka harus nelan biaya hutang dulu, biaya bunga dulu. Tapi buat perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, tentunya hal ini negatif karena mereka sebetulnya butuh arus kas. Duit harus berputar secara cepat, makanya mereka bisa melaksanakan jasa konstruksinya. Jadi buat Waskita Karya, yang dilihat di sini adalah progres dari SWF Indonesia atau Sovereign Wealth Fund sudah sejauh apa, supaya nanti Waskita Karya bisa divestasi asetnya. Tapi tanpa kita memikirkan Sovereign Wealth Fund, Waskita Karya yang terbaru ini sudah berhasil mendivestasikan 2 asetnya. Udah 2 aset udah divestasikan. Pertama yang ada di Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, terus juga ada yang di Semarang Batang. Ini udah divestasikan,
Dan kita lihat harga divestasinya juga positif buat Waskita Karya. Mereka bisa jual 2 kali lipat dari modal mereka bangun jalan tol. Karena memang volumenya ini volume yang berpotensi ramai, jadi ini positif buat Waskita Karya punya neraca. Jadi kesimpulannya SWF ini bukan buat mendobrak profit atau keuntungan, tapi untuk mengurangi hutang supaya marginnya bisa lebih positif. Jadi itu yang perlu kita perhatikan buat sektor jalan tol dan buat Jasa Marga dan Waskita sendiri. Sisanya, nah di sini kita buka sesi diskusi bersama teman-teman tentang infrastruktur dan khususnya jalan tol. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bimo untuk pemaparannya. Cukup menarik ya teman-teman pembahasan terkait sektor transportasi infrastruktur ini, terutama terkait dengan adanya SPF ini. Bahkan kalau misalkan boleh saya simpulkan, jadi secara prospek ke depannya SPF ini terbilang cukup bagus ya Mas Bimo ya, untuk ke depannya. Ya. Apalagi terkait dengan pembangunan jalan tol tadi. Nah, sebenarnya ada satu emiten di sini yang cukup diuntungkan, salah satunya yaitu dengan adanya Waskita Karya yang mempunyai kontrak jalan tol paling banyak di antara emiten-emiten infrastruktur lainnya ya Mas ya. Bahkan tadi sempat disinggung juga, Waskita ini berhasil mendivestasikan 2 asetnya dengan harga yang positif untuk Waskita. Jadi ini merupakan kabar baik untuk teman-teman yang punya Waskita. Bahkan waktu itu sempat menyentuh area 2.000, sekarang balik ke 1.300. Jadi teman-teman masih bisa punya sedikit harapan untuk mempertahankan kepemilikan di saham Waskitanya. Colek Kakak Mote. Kakak Mote masih punya banyak ini di Waskita ya. Sudah 100%, belum jual ini. Memang. Dari harga 600 Mas Bimo, Kamote punya ini. Dari harga 700. Oke. Iya. Tapi ya buat jangka pendek, saya bisa bilang sabar dulu ya Pak ya. Soalnya biasanya infrastruktur tuh kalau awal tahun, tengah tahun, mereka masih rapat-rapat buat dapet tender. Nanti tendernya itu kuarter 3 sama kuarter 4 baru infrastruktur bisa naik lagi. Tenang, sabarnya Kakak Mote ini sudah orang Jawa. Sabar seperti orang Jawa, Pak. Ya, betul. Oke, teman-teman. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya. Silakan. Halo. Halo, Pak Asep. Apa kabar, Pak Gilang? Alhamdulillah baik. Silakan Pak Asep. Pak Bimo, saya tertarik dengan penjelasan tadi ya. Jadi Jasa Marga ini kalau disimpulkan sebenarnya nunggu momentum untuk kembali ya. Trafficnya tadi ya. Nah, kalau kita perhatikan dulu tuh biasanya profit Jasa Marga tuh sekitar 2 triliun lah setahun ya. Tapi terakhir tuh di laporan keuangannya ada kenaikan biaya signifikan untuk biaya bunga, biaya finance-nya itu. Ya. Nah, ada signifikan memang. Ya. Apakah maksudnya ke depan ini dengan proyeksi jalan tol yang mereka juga akan segera operasikan dan mungkin akan rame ya seperti Jor 2 ini yang mungkin katanya mau diresmikan bulan depan. Proyeksi ke depannya seperti apa? Apakah dia bisa mengembalikan keuntungan ke depannya menjadi 2 triliun gitu? Nah, kira-kira itu timingnya dengan segala macam sekarang upaya pemerintah mengatasi COVID dengan vaksin, dengan tadi PPKM lah apakah Jasa Marga ini ada potensi besar ke arah sana atau bagaimana gitu Pak? Karena kan kalau dulu dengan keuntungan 2 triliun Jasa Marga tuh harganya di 6 ribuan ya stabilnya. Iya. Betul. Oke. Mungkin sedikit nambahin juga ya, Pak Asep, terkait Jasa Marga. Tadi kan sempat disinggung juga nih, Mas Bimo. Terjadi penurunan ruas jalan tol sekitar minus 28% di bulan Mei akibat PSBB. Nah, berhubung sebentar lagi kan kita akan ada Hari Raya Idul Fitri nih. Otomatis teman-teman juga yang dari kota akan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Dan terkait mudik juga, kemudian ada izin dari pemerintah untuk melaksanakan mudik. Kalau tahun kemarin kan enggak tuh. Kira-kira gimana sih itu prospek untuk Jasa Marga juga ke depannya gitu? Silakan Mas. Oke, jadi buat Pak Asep berarti pertanyaannya bagus nih, merhatiin laporan keuangan banget. Jadi harapannya kalau tahu fundamentalnya bisa lebih peka terhadap
bisa lebih pede terhadap pergerakannya. Jadi kalau turun nggak gampang kaget. Jadi kalau kita lihat dari laba memang biasanya Jasa Marga itu 2 triliun ya. Dan kenapa ini tergerus? Sebetulnya yang paling menjadi perhatian Jasa Marga itu adalah mereka punya biaya keuangan. Biaya keuangan datang dari mana? Datang dari mereka punya obligasi. Obligasi itu surat hutang senilai 4 triliun, itu mereka terbitkan di London. 4 triliun terbit di London, berarti kan mereka harus bayar dengan biaya dolar juga. Nah, di sini kalau kita lihat dolar, itu ada tren sebetulnya, itu rupiah semakin melemah mata uangnya terhadap negara-negara maju. Makanya di sini dampaknya adalah Jasa Marga harus bayar biaya bunga yang lebih mahal lagi, karena mereka menerbitkan hutang di London. Tapi kalau kita lihat penerbitan hutangnya, apakah buat kedepannya Jasa Marga akan menerbitkan hutang di luar negeri lagi? Akhirnya manajemen yang sekarang memutuskan untuk tidak ada lagi penerbitan global bond atau penerbitan hutang dari luar negeri. Kemarin itu jatuh tempo di akhir tahun 2020, Komodo bond 4 triliun itu udah dibayar lunas, sebagian dari obligasi dan sebagian dari pinjaman bank yang ada di dalam negeri. Harapannya dengan Jasa Marga yang ada perubahan, mereka punya pandangan penerbitan hutang yang lebih sukanya di lokal, itu harusnya sih kita lihat Jasa Marga bisa menjadi lebih aman ya dari biaya keuangannya, nggak harus mendapatkan biaya bunga yang tinggi lagi kalau mereka menerbitkan hutang di luar negeri. Karena sekarang yang menjadi bahasan itu adalah investor ini sebetulnya ada potensi rupiah itu semakin melemah karena datang dari adanya efek dari The Fed atau suku bunga Bank Sentral Amerika. Jadi di sini sistem moneternya membuat ekspektasi bahwa dolar ini akan lebih kuat dengan inflasi yang lebih kuat di US. Jadi ini makanya rupiah kita dalam waktu dekat akan melemah. Di sini kita lihat positif karena Jasa Marga udah selesai hutangnya. Jadi ya harapannya di tahun 2020 mungkin kita nggak bisa berharap banyak ya buat jalan tol, at least di tahun 2021 dan di tahun 2022 itu dengan perbaikan Jasa Marga punya neraca, jadi harapannya bisa lagi Jasa Marga ini labanya 2 triliun lagi kayak dulu-dulu mereka punya laba bersih. Jadi memang yang perlu diperhatikan kalau buat Jasa Marga itu selain mereka punya bisnis volume kendaraan, karena volume kendaraan itu kan cukup simpel ya. Gitu-gitu aja, mobil masuk, mobil keluar, ekonomi positif, mobil makin banyak. Tapi yang perlu diperhatikan sebetulnya dari Jasa Marga itu adalah neraca. Gimana nih mereka manajemennya mengelola hutangnya seperti apa? Itu yang harus diperhatikan karena hutang itu bisa memakan margin profitabilitas. Jadi intinya adalah kita ngelihat positif buat perbaikan neraca Jasa Marga karena hutang luar negerinya udah di stop lagi. Nah, buat pertanyaan kedua dari Mas Gilang, gimana Jasa Marga yang kemarin Lebaran ditutup, sekarang Lebaran ada potensi dibuka? Tentu di sini kita melihat positif juga buat Jasa Marga, apalagi beberapa tol yang Trans Jawa itu kan udah bisa beroperasi ya, beroperasi dan akhirnya juga bisa dirasakan dampak positifnya untuk orang-orang yang mudik di Jawa. Jadi positifnya adalah jalan tol ini kalau jadi, itu kan sebetulnya nggak langsung menghasilkan keuntungan karena volume kendaraannya belum banyak. Jadi dengan adanya pemerintah yang sedikit lebih rileks kebijakannya tentang orang pulang kampung, itu volumenya bisa dimaksimalkan lagi yang otomatis di sini bisa lebih positif buat Jasa Marga. Jadi di situ kita ngelihatnya. Pertama dari neraca arahnya positif, kebijakan manajemennya juga semakin konservatif dan volume ini juga tahun ini positif karena pemerintah bisa lebih rileks dalam pembatasan mobilitasnya. Berarti hasilnya baru bisa kelihatan tahun depan lah ya? Ya, betul. Hasilnya bisa lebih kelihatan tahun depan karena tahun 2021 ini sebetulnya masih cukup belum terlalu pede kita akan pulih seperti tahun 2019 sebelum adanya pandemi. Karena apa? Satu, ada 2 resiko yang sebetulnya harus kita perhatikan. Pertama dari varian COVID-19, ini kan ternyata varian yang dari Inggris datang ke Indonesia. Ini ngerinya bisa lebih parah lagi. Kedua, ini resiko dari vaksin. Kemarin aja vaksin dari Inggris lagi, AstraZeneca, ini ternyata bermasalah di beberapa negara.
Jadi di sini kita ngelihat resiko dari dua hal itu. Yang nantinya kalau resikonya ini ternyata nggak terlalu parah kayak yang ditakutkan, ya ini positif. Tapi kalau resikonya ternyata semakin parah, ya ini juga nggak bagus. Tapi siapa yang bisa prediksi pandemi itu sebetulnya ini keadaan yang sangat sulit ya. Karena kita juga nggak bisa susah buat prediksi apakah pandemi ini sudah mencapai puncak. Kemarin kalau kita lihat tahun 2020, itu katanya bulan Juni, bulan Juli, puncak-puncaknya pandemi. Ternyata puncaknya mundur. September masih puncak. November masih puncak juga. Sampai akhirnya Eropa kapok, prediksinya salah semua, lockdown lagi mereka awal tahun. Jadi susah kalau kita mau melihat keadaan yang sekarang. Kedua, vaksin juga itu susah kalau kita mau memprediksi apakah vaksin ini sesuai target atau tidak, karena memang keadaannya lagi emergensi dan dunia ini berhadapan dengan kasus yang baru, makanya susah kalau kita mau memprediksi banyak hal. Makanya buat amannya sih kita lihat tahun 2021 kita masih belum bisa berharap akan pulih seperti level di pra-pandemi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bimo penjelasannya. Siap, Pak Sep. Tapi Mas Bimo, kalau boleh tahu nih, ketika semuanya sudah kembali normal, kira-kira berapa sih target price untuk saham Jasa Marga itu sendiri, menurut versi dari Mas Bimo? Oke, jadi kalau kita, ini kan sekarang target price kita ada di 4.000 dalam jangka pendek ya. Tapi sebetulnya kalau dalam jangka panjang, kayak kita punya pandangan sampai 3 tahun, itu sebetulnya kalau Jasa Marga menyentuh sampai di level 5.500, 5.750, itu sebetulnya kita masih melihat potensi sampai ke situ sih. Bahkan kalau kita berani sampai ke 5 tahun, itu sebetulnya kenapa enggak kalau kita lihat Jasa Marga sampai ke level di 6.000. Karena di sini yang menjadi dasar adalah volume juga sudah kembali pulih, terus tol-tol yang baru beroperasi, kayak tol-tol yang ada di Sumatera, di Jawa, itu lambat laun volumenya sudah bisa positif lagi, karena sebetulnya tol baru itu bukannya bikin untung, sebetulnya tol baru itu malah bikin buntung, soalnya mobilnya belum banyak nih yang masuk ke situ gitu. Oke, mungkin buat teman-teman yang punya saham Jasa Marga nih bisa di hold ya sekitar 3-5 tahun dulu kita belajar jadi investor. Karena karena target dari Mas Bimo juga 5.000 sampai 6.000, jadi kita belajar nih untuk jangka panjang di hold saham Jasa Marganya. Gak jadi belinya kalau gitu. Saya mau kayak Pak Mote. Oke teman-teman, silakan ada yang ingin ditanyakan lagi. Terima kasih Mas Bimo terkait penjelasannya tadi. Silakan. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman juga ya Mas Bimo, mau sedikit nanya nih. Tahun kemarin boleh. Ada rencana untuk pembangunan ibu kota baru ini terkait sektor infrastrukturnya. Kira-kira terkait pembangunan ibu kota baru itu siapa sih Mas yang paling diuntungkan gitu, dari sektor mana aja? Oke, jadi kalau kita lihat pembangunan ibu kota baru yang paling diuntungkan itu yang mana? Pertama, kalau kita lihat memang ini kan memang masih jangka panjang ya, hanya dengan data-data yang sekarang, otomatis kan pertama butuh yang namanya kontraktor ya. Kalau kita lihat kontraktor, berarti kita bisa coba lihat kontraktor mana nih yang udah sering bangun proyek di ibu kota baru, yaitu Kalimantan. Pertama, kalau kita lihat yang baru-baru ini udah bikin proyek di Kalimantan, itu kan ada Wijaya Karya. Wijaya Karya ini kan mereka bangun tol Balikpapan Samarinda. Dan itu memang satu provinsi sama ibu kota yang baru. Jadi di sini kita bisa lihat sebetulnya dari penguasaan lapangan, ini Wijaya Karya lebih positif. Lalu ada apa lagi selain Wijaya Karya yang bangun sesuatu di Kalimantan, itu juga ada PTPP. Di sini PTPP kan dia ngebangun kilang minyaknya Pertamina yang ada di Balikpapan juga. Ini dibangun oleh PTPP, ini proyeknya sampai belasan triliun sendiri. Jadi PTPP udah lama ngebangun Pertamina di situ, dari nggak cuma dari kilang minyaknya, tapi dari apartemen buat pegawai-pegawai Pertamina di Balikpapan, itu juga yang bangun PTPP. Jadi PTPP di sini bisa lebih
punya penguasaan medan sendiri. Jadi PTPP dan Wijaya Karya. Sedangkan Adikarya dan Waskita Karya, sebetulnya kita lihat minim sih pembangunan yang sekarang ada di Kalimantan. Karena Adikarya sendiri kan kebanyakan bangun di Sumatera, Aceh Sigli, atau LRT yang ada di Jakarta. Waskita Karya juga kebanyakan bangun jalan tol yang masih kebanyakan di Jakarta, di Jawa. Hanya nggak menutup kemungkinan kalau 5 tahun lagi Adikarya Waskita Karya punya inovasi tersendiri supaya mereka bisa membangun sesuatu di ibu kota baru ya. Itu kan dari kontraktor. Lalu habis dari kontraktor butuh apa nih? Otomatis butuh semen. Nah, siapa kita lihat yang punya pabrik semen di Kalimantan? Itu ada Indosemen, INTP, 3 roda. 3 roda itu punya pabrik di Kalimantan, produksi semen juga di Kalimantan, sedangkan SMGR itu kan yang memproduksi masih di Sulawesi, semen Tonasa nih. Semen Tonasa masih dari Sulawesi, hanya tetap ya karena ini masih 5 tahun lagi, masih banyak hal sebetulnya yang bisa terjadi. Entah suatu saat kita nggak tahu SMGR ini akuisisi semen kecil di Kalimantan atau SMGR buka pabrik di Kalimantan. Hanya sementara sih yang kita lihat ya INTP punya pabrik. Ketiga, properti juga bisa kalau kita mau lihat. Properti siapa yang udah ada proyek di Kalimantan? Ciputra sama BSD itu ada proyek di Kalimantan tuh. Makanya di sini secara penguasaan lahan mereka bisa dapat dampak positifnya lah. Hanya tetap ya semua kan masih 5 tahun lagi, masih banyak hal yang bisa terjadi. Jadi ya masih sulit kita ngelihatnya. Hanya so far kalau dari keadaan sekarang kira-kira begitu gambarannya siapa-siapa aja yang udah pernah main di Kalimantan. Oke, berarti itu terkait pembangunan di ibu kota baru mungkin bisa dimasukkan list juga ke teman-teman. Ada Saham Wika, tadi PTPP, INTP, BSDE, dan CTRA untuk pembangunan di ibu kota barunya ya. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ya, masuk Mas, silakan. Mas Bimo, saya mau nanya nih terkait sama khususnya saham Waskita ya. Kan kalau misalkan kita lihat Waskita itu banyak ya aset-aset yang ibaratnya tuh proses divestasinya agak lama ya. Dengan adanya SWF tuh kira-kira butuh berapa tahun sih minimal aset-aset itu bisa divestasi. Jadi istilahnya tuh mungkin secara cash flow bisa lebih baik ya dengan ada SWF itu kira-kira berapa tahun ya dari sekarang? Oke, jadi kalau kita lihat tahun ini aja Waskita Karya targetnya itu kan 10 sampai 11 triliun dan aset mereka punya infrastruktur itu kan mencapai 60 triliun. Berarti at least kalau mereka mau divestasi semuanya itu kurang lebih 5 tahun sampai 6 tahun baru Waskita Karya mau divestasi semua asetnya. Jadi kira-kira kita lihat di sekitar 5 sampai 6 tahun dan SWF ini sebetulnya bagusnya adalah SWF ini bisa menjadi salah satu opsi kalau Waskita nggak dapat investor, ini Waskita at least bisa balik lagi ke mereka punya SWF nih, referensi dari Indonesia sendiri. Kemarin juga Waskita kan udah berhasil divestasi 2 aset. Asetnya ini divestasi ke investor asing, Kings, di mana ini kita ngeliatnya positif nih. Oh, berarti Waskita Karya masih bisa lah mereka cari investor sendiri. Apalagi kalau kita lihat dari Waskita, itu yang menjadi faktor penentu adalah manajemen yang baru sih sebetulnya. Yaitu direktur utama yang baru, namanya Destiawan Suarjono. Itu kenapa kita perlu memperhatikan direktur yang baru? Direktur Waskita yang baru itu adalah mantan direktur Wijaya Karya di bagian kontrak internasional. Harapannya Destiawan ini punya networking yang dibawa dari Pak Destiawan ini buat mereka bisa mencari investor luar negeri ataupun mereka bisa dapat kontrak baru buat pengerjaan proyek-proyek di luar negeri. Jadi ini yang bisa menjadi game changer adalah memang dari manajemen Waskita yang terbaru. Oke, terus kalau untuk targetnya Mas Bimo misalkan nih dengan keadaan kondisi keuangan yang lebih baik, katakanlah ibaratnya aset-aset yang agak sulit untuk divestasi itu udah bisa kejual semua, itu kira-kira untuk targetnya itu Waskita di berapa ya? Soalnya
setahu saya waktu zamannya konstruksi itu lagi booming, Waskita Karya tuh udah hampir ke 3.000-an tuh, udah di kisaran 3.000 terus pelan-pelan turun sampai kemarin terendahnya di kisaran 600-an gitu. Oke. Jadi buat Waskita di sini emang menarik ya. Jadi sedikit dulu. Jadi kalau kita kasih jawaban sedikit, sebetulnya Waskita kalau dia asumsi jalan tolnya itu lepas semua lah. Mereka udah selesai nih semua jalan tolnya nih. Itu sebetulnya di atas 2.000 pun Waskita bisa lah, bahkan di atas 2.200, 2.300. Hanya yang menjadi masalah nih kan Waskita ibaratnya masih punya beban nih ya, beban jalan tol. Karena kita lihat sebetulnya proyeksi manajemen yang dulu itu mungkin ada kalkulasi yang ya kita lihat nggak nyaman lah kalkulasinya, karena dikirakan proyek jalan tol ini bisa positif buat Waskita Karya, ternyata enggak nih, ternyata malah mereka kewalahan gara-gara mereka bangun proyek jalan tol. Jadi ya at least asumsi kalau jalan tol semua udah lepas itu 2.200 pun masih bisa lah, hanya itu kan masih ya 5 tahun lagi lah kalau kita asumsikan divestasinya, itu pun dalam target divestasinya per tahun konsisten ya 10 triliun. Belum kalau divestasinya ternyata gagal, nggak sampai 10 triliun, katakanlah 8 triliun, kan bisa lebih lama lagi tuh mereka divestasi semua tol ya. Makanya kita buat jangka pendek, Waskita kita pasang di 1.700 dulu. Oke, thank you Mas Bimo. Berarti untuk jangka panjang dengan kondisi keuangan yang lebih baik, target Waskita itu untuk 2.200 masih sangat realistis banget ya Mas Bimo. Bahkan bisa lebih kali ya. Iya, tapi ini kan kita sebetulnya belum yang bikin hitungan skenario-nya ya di kita punya model, tapi sebetulnya kalau kita kasar ngelihat mereka asumsikan aja bunga hutangnya ini kepotong banyak, ini sebetulnya bisa ke translasi ke pendapatan Waskita yang bisa kembali positif lagi. Makanya buat 2.000 pun sebetulnya Waskita masih bisa dibilang ya mungkin lah kalau mereka memang bisa motong mereka punya jalan tol. Oke, Mas Bimo. Thank you banget Mas Bimo ya. Oke, siap. Sama-sama. Oke, Waskita 2.000 ke atas. Iya. Ya mudahan tolnya bisa divestasi. Amin, amin, amin. Oke, teman-teman, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, untuk pertanyaan terakhir, silakan. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Oke, sebelum kita tutup, satu pertanyaan terakhir nih, Mas. Tadi kan sempat disinggung SWF berencana akan mulai beroperasi di bulan April ya, kalau nggak salah di tahun ini di bulan April. Nah, kira-kira ada kemungkinan mundur nggak sih Mas itu untuk SWF itu sendiri? Oke, kalau SWF mundur tuh kemungkinan tetap ada ya. Hanya gimana kita memutuskan bahwa oh ini kayaknya benar-benar mundur atau benar-benar nggak mundur. Pertama kita lihat dari yang udah jalan dulu selama 3 bulan nih. Ternyata selama 3 bulan itu SWF masih tepat agenda. Pertama Dewan Pengawas itu oke, Dewan Direktur oke, pendanaan juga oke. Berarti kalau kita bisa bilang dari pemerintah sendiri, dari internal Indonesia, itu kita ngelihatnya percaya diri lah buat SWF ini. Hanya yang kita menjadi resiko ini justru malah dari investor dari luar nih. Kalau ternyata keadaan global ini terganggu, katakanlah masih ada tensi geopolitik, ataupun dari pandemi secara global ini masih ada resikonya, ini sebetulnya ada potensi juga investor-investor dari luar yang mau menanamkan modalnya di Indonesia itu menjadi terhambat juga. Karena so far yang udah mau naruh uang di SWF itu udah cukup banyak ya. At least kita bisa dapat, kalau dari estimasi kasar kemarin Luhut udah roadshow keliling luar negeri itu 200 triliun setidaknya bisa masuk ke kita punya SWF. Mudahan dari investor global lumayan percaya diri terhadap keadaan dari global, makanya 200 triliun ini bisa masuk. Jadi intinya adalah perhatikan dari sektor internal kita, pemerintah, dan juga dari
kepercayaan investor global juga yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Oke, berarti masih sesuai rencana awal ya Mas ya, di bulan April ini SWF mulai akan beroperasi. Iya, so far so Semoga. good dari SWF. Semoga deh. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, teman-teman di sini ada daftar hadir juga, saya kirim via chat. Silahkan diisi dulu ya teman-teman terkait kegiatan kali ini. Nah, sebelum kita tutup juga, boleh teman-teman nyalakan kameranya masing-masing kita untuk seksi dokumentasi dulu nih. Untuk diambil gambarnya, silahkan dinyalakan kameranya masing-masing. Oke. Ada Kakak Hosi, Kak Mote, Ibu Anita, dan teman-teman lainnya. Halo semuanya. Kelihatannya seger-seger banget nih habis pada cuan kali ya. Aduh, belum ini. Oke teman-teman, kita foto dulu ya. 1, 2. Oke, terima kasih ya teman-teman atas partisipasinya kali ini. Mas Bimo, terima kasih untuk pemaparannya juga. Pak Oka, terima kasih juga untuk kesempatannya. Ya, sama-sama. Oke, kalau... Terima kasih Mas Gilang, Mas Bimo. Ya, terima kasih Pak Oka. Terima kasih semuanya. Sekian untuk kegiatan kali ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam cuan selalu buat teman-teman investor dan sekuritas. Siap. Kakak Moti belum cuan, Kak. Amin. Izin live ya Om. Iya, silakan.